dipinjemin 100.000 dengan syarat baliknya harus 150.000. Sebulan nggak bayar, nambah lagi bunga. 2 bulan nggak bayar, nambah lagi bunga. Itu namanya riba. Dan zaman sekarang di mana-mana banyak yang kena pin. Sekali lagi, ayo lo Pak, ayo lo Pak. Dianggap seolah-olah biasa, saudara. Yang pinjolnya, yang bank kelilingnya, padahal itu riba. Diancam oleh Nabi, saudara. Bahkan Allah Ta'ala mengancam dalam Al-Quran, gak main-main, ikhwan. Apa kata Allah Ta'ala, saudara? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah Ta'ala, taqullah, bertakwalah kepada Allah. Nida hub, panggilan cinta dari Allah kepada orang-orang yang di hatinya ada keimanan, saudara. Kalau Anda merasa di hati Anda iman kepada Allah, maka wajib Anda mendengarkan panggilan ini. Kalau yang merasa di hatinya nggak ada iman kepada Allah, skip saja, nggak perlu didengarkan, saudara. Tapi Anda yang merasa di hatinya ada iman kepada Allah, Allah memanggil Anda, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa kepada Allah, wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan yang namanya riba. In kuntum mu'minin, kata Allah, kalau kalian betul-betul beriman, tinggalkan. Fa in lam taf'alu, kata Allah, kalau kamu tetap lakukan itu yang namanya riba, kalau kamu tidak tinggalkan yang namanya riba, fa'tanu biharbin minallah wa rasulih, siap-siap ditantang perang oleh Allah dan Nabi. Jawab yang jujur, orang kalau ditantang perang oleh Allah dan Nabi, hancur atau tidak? Hancur atau tidak? Bagaimana mau bahagia seseorang yang ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, saudara? Tapi apa yang terjadi, saudara? Ini dosa yang ditantang perang sama Allah dan Nabi, menjerat orang yang sedang susah, saudara. Malah dianggap biasa, dianggap wajar. Bahkan sekarang kalau kita lihat YouTube, Pak Bu, dilihat YouTube, yang mau dilihat mungkin video pengajian, mau lihatnya video sholawatan, tapi iklannya pinjol, saudara. Betul apa kagak? Kadang-kadang mau lihat videonya video ngaji, baca Al-Quran, tapi iklannya pinjol. Ayah lo bah. Saya jadi ingat anak saya Abu Bakar. Doakan mudah-mudahan jadi orang soleh, insya Allah. Amin. Waktu anak saya umur 4 tahun, Abu Bakar masih kecil, ketika itu dia disunat. Anak saya ini kalau lihat HP harus didampingi ibunya atau harus pengasuhnya mendampingi, karena saya nggak ngasih anak kecil ditinggalkan megang HP sendiri, bahaya, bisa rusak, saudara. Dikontrol betul lihat HP-nya. Yang dilihat sehari-hari kalau lihat HP paling lagu anak-anak, sholawatan, kadang-kadang sesekali lihat abahnya dan lain sebagainya, saudara. Apa yang terjadi suatu saat waktu anak saya mau disunat, saudara, ibu saya, anak saya manggil ibu saya Jidah. Ibu saya ngomong ke anak saya, Abu Bakar kalau sunat mau dikasih hadiah apa sama Jidah? Kata anak saya, mau PS5 aja Jidah. Pinter, mintanya PS5 ya. Kata ibu saya, PS5 mahal, berapa harganya? 10 juta Jidah. Itu 10 juta harganya. Wah mahal, Jidah sekarang nggak ada duit segitu. Kata ibu saya. Kata anak saya, umur 4 tahun, kata anak saya, pinjem di Ada Kami aja Jidah, limitnya sampai 20 juta. Ini anak kecil, nggak ada dosa, saudara, bersih, suci, segitunya main HP dikontrol, nggak lihat video macam-macam. Tapi itu yang namanya iklan-iklan di alam bawah sadar menanamkan seolah-olah yang namanya riba biasa, bukan dosa, tidak ada masalah, saudara. Ya Allah, makanya hati-hati. Saya jadi teringat kisah Imam Malik alaihi ridwanullah, guru daripada Imam Syafi'i. Pernah ada suatu saat, Pak Bu, Imam Malik ya ditanya sama seseorang. Ada orang yang menceraikan istrinya dengan perkataan begini, andai kata ada dosa yang lebih besar dari minum khamr, mabuk, maka istri saya ceraikan. Ada orang ngomong begitu, saudara. Kenapa orang itu ngomong demikian? Karena dia suatu saat di jalan ngelihat orang mabuk. Orang kalau udah mabuk jadi kehet, saudara. Betul atau tidak? Orang kalau udah mabuk apa aja dilakukan, sehingga dia berpikiran, wah mabuk ini ngerusak akal. Saya yakin mabuk ini dosa paling besar, katanya.
Saking yakinnya sampai-sampai dia mengatakan, andai kata ada dosa yang lebih gede dari mabok, maka istri saya ceraikan. Kata orang tersebut, saudara. Begitu selesai ngomong begitu, ini orang mikir, ya Allah, ini bini gue jatuh cerai apa kagak nih? Habis ngomong baru mikir. Makanya mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir. Makanya dia taruh kepala di atas, otak di atas, mulut di bawah. Supaya apa? Mikir dulu baru ngomong. Kalau ngomong dulu baru mikir, otak di sini. Jelas atau tidak? Udah selesai ngomong, bingung orang ini. Waduh, ini bini gue jatuh cerai apa kagak nih? Artinya apa? Kalau ada dosa yang lebih gede dari mabok, bininya gak jatuh cerai, saudara. Tapi kalau gak ada dosa yang lebih gede dari mabok, berarti bininya jatuh cerai. Ditanyakan ini ke Imam Malik alaihi ridwanullah. Imam Malik ditanya demikian, apa kata Imam Malik? Saya belum bisa jawab. Nanti balik lagi saya cari dulu jawaban. Syuf, bagaimana akhlaknya ulama dulu. Gak gengsi mengatakan wallahu a'lam, saudara. Karena dia tahu fatwa tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa hari kemudian datang lagi ke Imam Malik. Wahai Imam Malik, bagaimana jawabannya? Udah ada apa belum? Kata Imam Malik, belum. Nanti balik lagi. Berapa saat kemudian datang lagi ke Imam Malik. Kata Imam Malik, saya sudah dapat jawabannya. Apa jawabannya wahai Imam? Istri kamu jatuh cerai. Loh kenapa wahai Imam? Ya, saya sudah cari di Al-Quran. Saya buka teliti ayat-ayat Quran. Kemudian setelah itu saya buka hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Malik, ternyata dosa paling besar bukan minum minuman keras. Ya, minum minuman keras dosa besar. Tapi ada dosa yang lebih besar dari itu, saudara. Apa? Riba. Kenapa? Kata Imam Malik, karena ancamannya ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya. Saya nggak tahu ada dosa yang lebih besar ancamannya dari ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, saudara. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Ada yang mengatakan, Habib, saya pinjam uang dari Bang Habib. Nanti kalau saya nggak pinjam uang dari Bang, usaha saya bagaimana Habib? Nanti sulit usaha saya Habib. Bisnis saya bagaimana Habib? Nanti saya bisa miskin. Nanti saya susah kalau nggak pinjam online. Saudara, saya belum pernah dengar ada orang miskin gara-gara meninggalkan riba. Tidak ada. Kalau miskin gara-gara kelilit bunga banyak, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Berapa banyak gara-gara pinjol? Wah, makin banyak utang, makin banyak utang, makin banyak utang. Ribut sama bini, cerai akhirnya, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Saya kenal ada pengusaha-pengusaha kaya, uangnya miliaran, tapi bunganya, saudara, melilit hidupnya, tidak bisa tidur tenang, akhirnya bangkrut ujung-ujungnya. Kenapa? Karena Allah yang katakan dalam Al-Quran, wa yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah murka kepada riba. Kalau Allah sudah murka, tidak akan ada keberkahannya. Tapi sebaliknya, wa yurbis sadaqat. Dan Allah akan terus tambahkan itu yang namanya sedekah, yang gak ada unsur ribanya. Diberkahi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Maka saat ini, saudara, dengan semangat tahun baru Islam, semangat perbaikan, yang masih kena pinjol-pinjol, segera tanamkan hati. Yang masih kena bank-bank keliling, segera tanamkan dalam hati. Tobat, selesaikan, jangan lakukan lagi. Berkah insya Allah rezekinya, saudara. Amin, amin, amin. Habib, kalau nggak bisa pinjam dipinjol, pinjam di mana? Makanya orang-orang kaya umat Islam itu ibadahnya bukan cuma zikir, ibadahnya bukan cuma sholat. Kalau orang kaya ibadahnya cuma zikir dan sholat saja, orang miskin pun juga bisa. Di antara ibadah yang paling utama buat orang kaya, bantuin orang, bantuin yang miskin. Yang kaya jangan pelit. Betul atau tidak? Semangat banget tuh nyerang orang kaya loh. Itu benar, saudara. Makanya pahala minjamkan uang itu lebih besar dari pahala ngasih, saudara. Kenapa? Karena kalau ngasih belum tentu orang yang dikasih kepepet. Tapi kalau minjamkan uang, orang yang pinjam udah pasti kepepet. Makanya pahala minjamkan, kata Nabi, lebih besar dari pahala ngasih. Apalagi kalau minjamkan kemudian dibebaskan. Oh, luar biasa, saudara. Maka kalau mau riba selesai, orang-orang kaya harus perhatian kepada fuqara wal masakin. Tapi lu juga lo kalau minjem balikin. Yang begitu minjem ditagih, galakan yang minjem, saudara. Ayah lo yang begitu. Ayah ente, ayah
enggak?